Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini saya akan sampaikan review Samsung Galaxy A52, smartphone dari Samsung yang hype-nya cukup tinggi untuk saat ini. Saya bisa ngertiin kenapa smartphone ini bisa memiliki pamor yang cukup tinggi di kelas seri A-nya Samsung. Karena baik itu dari segi harga, spesifikasi, dan fitur yang ia bawa itu serba ada. Yap, tapi ngomong-ngomong soal antusias Samsung Galaxy A52 ini, pastinya sebelum kalian beli wajib cari tahu fakta dan hal tentang Samsung Galaxy A52. Apakah smartphone ini bisa memenuhi kebutuhan kalian? Tonton videonya sampai selesai ya. Sedikit disclaimer, jadi di sini saya akan sampaikan hasil review setelah saya pakai Samsung Galaxy A52 ini kurang lebih selama 1 bulan. Fakta yang pertama kita ulas soal desain. Samsung Galaxy A52 ini memiliki bahasa desain yang hampir sama seperti kakaknya Samsung Galaxy S21 series. Namun ada sedikit perbedaan yaitu soal frame kamera belakangnya. Kalau di Samsung Galaxy A52 frame kotaknya dibuat terpisah, sedangkan di Samsung Galaxy S21 series dibuat menyatu dengan sudut smartphone-nya. Saya sendiri sih justru suka dengan desain Samsung Galaxy A52 ini. Terlihat mewah dan fresh aja di mata, enaklah dilihat pokoknya. Sedangkan untuk bahan bodi, Samsung Galaxy A52 masih menggunakan plastik polikarbonat dengan frame dari metal. Tapi ada hal yang banyak ditanya, yaitu soal back cover belakangnya yang terasa kopong. Hal itu emang benar adanya ya teman-teman, tapi bagi saya setelah saya pakai smartphone ini cukup lama, saya pribadi nggak jadiin suatu masalah yang mengganggu. Karena feel saat pakai itu masih berasa solid di genggaman. Dan juga pengalaman saat dioperasikan dengan saut tangan masih tetap asik. Karena si doi membawa layar dengan ukuran 6,5 inch berasio 20:9, serta bobotnya yang nggak begitu berat, cuma 189 gram saja. Dimana bodi si doi juga nggak terlalu tebel, cukup slim, pokoknya udah ideal di zaman sekarang. Overall, saya suka desain dan build quality serta pengalaman pakai Samsung Galaxy A52 ini, saya sangat puas. Fakta yang kedua soal UI Samsung Galaxy A52 ini memakai One UI 3.1 dengan Android 11. Pakai UI Samsung ini sangat menyenangkan, banyak fitur-fitur yang disematkan, customisasi juga begitu mudah, user interface juga sangat rapi, nggak berantakan, plus tentunya nggak ada iklan atau notifikasi yang berjibun. Namun ada salah satu fitur Samsung yang disontekan di Samsung Galaxy A52 yang biasanya dikasih di smartphone flagship Samsung, yaitu fitur keamanan Keylock. Buat yang belum tahu, fitur keamanan Keylock ini berfungsi sebagai ruang ganda buat penyimpanan data pribadi penting kalian. Fitur Keylock ini bisa mengidentifikasi yang mana ada data software berbahaya, sehingga tidak ada penyusup atau resiko data kita dibajak. Saya rasa ini jadi hal penting buat kalian yang pekerja kantoran atau seorang pengusaha yang notabene keamanan data menjadi suatu hal yang krusial. Jadi hal ini sangat bisa menjadi deal breaker buat nyampein keamanan datanya terjaga dengan baik. Fakta ketiga soal layar Samsung Galaxy A52 memakai layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan juga udah support HDR10. Sejauh pakai layar Samsung Galaxy A52 ini saya sangat puas sama kualitas layarnya. Karena secara tampilan, warna, serta ketajamannya udah sangat baik. Diajak lama-lama buat nonton film pun masih nyaman-nyaman saja. Plus dengan refresh rate 90Hz membuat layar begitu smooth saat kita scroll aplikasi seperti ini. Oh iya, si doi juga udah memakai perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5, serta udah mendukung Netflix di resolusi Full HD. Karena udah pakai layar Super AMOLED, tentunya udah ada Always On Display, sebagai pengganti lampu notifikasi pesan. Hal kecil yang bagi saya sangat penting. Dan juga soal fitur keamanan udah ada fingerprint dalam layar serta face unlock. Untuk fitur fingerprintnya sendiri sih saya bilang agak kurang begitu responsif, tapi soal tingkat keakuratannya udah bagus. Ketika diajak di luar ruangannya terik, si doi mampu menampilkan layarnya dengan cukup baik. Hal ini sangat penting jika kamu sering beraktivitas di luar ruangan. Tapi ada hal yang bagi saya agak kurang enak dilihat mata, yaitu soal tampilan border kamera depan, yang dilingkari dengan warna entah putih atau silver. Coba aja nggak usah dikasih aksen warna seperti ini, jadi tambah cakep seakan-akan kalau layarnya dalam kondisi mati akan terlihat menyatu. Soal ini sih kembali ke masalah selera ya teman-teman. Fakta keempat soal kelengkapan sensor si doi lengkap. Terkait responsivitas layar juga sangat baik. Apalagi kalau kita buat mengetik. Vibration feedback-nya itu sangat halus. Terus si doi juga dilengkapi fitur NFC. Berfungsi buat mengecek saldo kartu tol atau kartu Indomaret saya ini. Jadi nggak bikin repot-repot harus cek kesana kemari.
Fakta kelima, Samsung Galaxy A52 ini memiliki perlindungan IP67 yang menjadikan si doi tahan air dan debu yang diklaim Samsung bisa bertahan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Tentunya hal ini cocok buat kamu yang kemana-mana selalu bawa HP. Semisal lagi mandi atau nggak sengaja kehujanan dan nggak bawa jas hujan, jadi nggak perlu risau yang berlebihan jika smartphone kalian rusak. Fakta keenam soal kualitas speaker, Samsung Galaxy A52 udah pakai 2 speaker stereo dengan audio Dolby Atmos. Tentunya kualitasnya nggak perlu diragukan, keluaran suaranya udah cukup keras dan nendang, jadi makin asoy buat nonton film atau main game. Dan seperti ini contohnya. Fakta ketujuh, Samsung Galaxy A52 dinagai dengan prosesor Snapdragon 720G. Di harga smartphone 3-5 jutaan, penggunaan Snapdragon 720G masih wajar ya teman-teman, karena secara performa prosesor ini masih cukup powerful. Ngomongin performa, buat multitasking sih udah sangat lancar ya teman-teman, mulus tanpa hambatan. Diajak bermain game pun juga masih oke, dengan pilihan RAM dan storage yang lega. Di tes menggunakan aplikasi Antutu Benchmark terbaru, si doi mendapatkan skor di angka 280 ribuan. Pengalaman diajak bermain game ringan seperti Mobile Legends di settingan rata kanan selama 33 menit, baterai terpakai 6,5%, dengan suhu smartphone di angka 36,7 derajat Celcius, selama main sih mulus tanpa hambatan. Untuk game PUBG Mobile, si doi mendapatkan settingan Smooth Ultra dan mentok di SD High, main selama 50 menit baterai berkurang 17,4% dengan suhu smartphone sampai 36,8 derajat Celcius. Saat main sih lancar dengan gyro yang sangat responsif. Dan diajak bermain game super berat yaitu Genshin Impact selama 25 menit dengan settingan terendah, baterai berkurang 3,8% dengan suhu smartphone sampai 39,9 derajat Celcius. Selama main sih masih cukup level ya teman-teman, meskipun ada patah-patah saat main. Fakta yang ke-8 soal baterai, Samsung Galaxy A52 berkapasitas 4500 mAh. Perihal pengisian daya yang cukup disayangkan, Samsung hanya kasih kepala charger dengan output 15 watt saja. Padahal secara spek si doi udah support 33 watt. Pengalaman pengisian daya dengan kepala charger bawaannya membutuhkan waktu 1 jam 41 menit, dari 0 sampai 100% penuh. Sejauh saya pakai selama ini, si doi bisa bertahan seharian dengan settingan layar 90Hz dihidupkan, dan dites menggunakan aplikasi PC Mark bisa tembus selama 12 jam 12 menit. Jadi bisa dikatakan Samsung Galaxy A52 ini soal daya tahan baterai masih tergolong oke. Fakta ke-9 untuk kamera, si doi membawa quad kamera, yaitu ada kamera utama yang memiliki resolusi 64 megapiksel dengan bukaan f1.8, lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 dan 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 untuk kamera makro dan depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi siang hari udah sangat cakep. Warnanya terlihat natural dengan detail foto yang oke serta dynamic range yang juga bagus. Dan juga hasil foto di malam hari si doi juga sangat baik. Hal ini terlihat ketika saya foto di tempat yang minim cahaya dengan mode malam aktif, membuat hasil fotonya terlihat lebih terang. Dan dengan adanya OIS membuat hasil foto nggak blur meskipun tangan saya bergoyang.
Sedangkan soal kualitas perekaman video, saya cukup apresiasi dengan Samsung yang bisa kasih kualitas settingan video yang benar-benar maksimal. Untuk kamera depan bisa merekam dengan resolusi 1080-60fps, bahkan 4K di 30fps. Sedangkan di settingan kamera belakang juga sama seperti kamera depan plus OIS. Oke, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang di Samsung Galaxy A52 di resolusi 1080 di 30fps. Dan sebenarnya bisa sampai 4K 30fps dan juga Full HD 60fps. Tapi kita pakai resolusi yang 1080 30fps karena lebih stabil, teman-teman. Ini saya ajak jalan, saya hanya menggunakan tangan, dan kira-kira seperti ini untuk kualitas gambar dan audio dari Samsung Galaxy A52. Coba kita lihat untuk backlight, kira seperti ini. Matahari cukup terik dan sekarang kelihatannya udah mau musim kemarau, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk perekaman kamera belakang Samsung Galaxy A52. Dan di sini untuk kualitas gambarnya cukup bagus ya di layar. Ini untuk warna langit dan gunungnya cukup terlihat jelas. Oke, sedangkan ini adalah kamera ultrawide di Samsung Galaxy A52. Kira-kira seperti ini di resolusi 1080 30fps. Sayangnya nggak bisa di resolusi Full HD 60fps ya, teman-teman. Dan harusnya sih ini stabilizernya aktif ya. Oke, ini agak berangin, apakah suaranya berubuk-ubuk, teman-teman nikmati ya. Oke, teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Samsung Galaxy A52 di resolusi 1080 di 30fps. Ini yang sinyal lagi sebenarnya si doi bisa sampai di 60fps ya untuk kamera depan. Dan ini kalau di layar cukup stabil. Coba kita lihat untuk backlight, kira-kira seperti ini. Oke, teman-teman bisa menilai ya untuk kualitas audionya seperti apa. Harusnya sih kualitas audionya cukup bagus ya, karena si doi punya 2 mic. Dan biasanya Samsung sih selalu bagus untuk kualitas audionya. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Saya bisa katakan Samsung Galaxy A52 ini layak buat dibeli dan gak perlu mikir lagi. Dimana di kelas harganya si doi memiliki desain yang cakep, bodi yang compact, lalu UI yang super asik, fitur keamanan ganda dari Kinok yang di harga segini sangat jarang brand smartphone kepikiran. Terus hasil foto yang no debat di kelasnya, plus sudah pakai OIS, performa prosesor Snapdragon 720G yang bertenaga, layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, NFC ada, lalu udah anti air dan debu, IP67. Pokoknya ya udah paket komplit lah. Mungkin kalau kita cari-cari celahnya hanya satu aja sih, yaitu soal kepala charger yang masih memiliki output 15 watt saja. Selebihnya sih no debat. Ya wes, gitu aja video review Samsung Galaxy A52. Jika teman-teman ada pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mint Techno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.